Halo. Robbil firli wali Amin. Rob. wa yassir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban Oke, terima kasih Faiz sudah memimpin berdoa hari ini. Oke, nanti akan ada ketika pelajaran Bu Ika, baik bahasa Indonesia maupun matematika, nanti sama Bu Ika akan minta tolong nih Bu Ika kepada salah satu anak untuk memimpin berdoa. Ya, kalau penutupan mah nanti sama Bu Ika sendiri. Seperti itu ya. Baik anak-anakku semuanya, kelas 5A sampai 5C. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, Bu. Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, Bu Ika mau ngasih tebakan-tebakan dulu. Satu tebakan. Yang bisa menjawab nanti ada poin. Ada poin. Oke. Tapi ya ada koin. Katakan dulu, Bu. Bu pilih. Tapi videonya dinyalain dulu biar Bukanya tahu. Nah, yang bisa itu nanti yang videonya dinyalain aja. Biar gini, menjawabnya via chat. Nah, Bu Ika akan menyalakan chatnya. Silahkan anak-anak boleh jawabannya apa. Oke. Chatnya Bu Ika nyalakan dulu. Ya, sudah Bu Ika nyalakan chatnya. Jawabnya tidak via suara, tapi menjawabnya lewat. Pertanyaannya, coba siapa yang paling cepat? Nah, ini ada yang masuk nih. Nanti kita buat kesepakatan ya. Nanti tidak akan di-invite sama Bu Ika kalau sudah melebihi jamnya. Oke? Ayo. Ini nanti dulu chatnya, diurunin dulu. Jangan chat dulu. Kan belum saatnya chatnya. Oke. Pertanyaannya yaitu hewan apa yang terdiri dari satu huruf? Coba. Hewan apa? I know. Ikan.
Nah, ada yang betul. Atau enggak gajah. Betul. Ada satu anak yang paling yang paling G aja. betul. Pas duluan, Bu. Yo, baik. Ada. Oke, coba tahu suaranya. Oke, juga ingin tahu suaranya Omar saja. Omar saja. Selain Omar, tolong di-mute dulu ya. Kita mau lihat samanya. Oke, coba. Omar. Jawaban Omar apa, Omar? Ayo coba, Omar. Ayo, jawaban Omar. Tadi yang hampir betul. Coba intonasinya bagaimana? Hewan apa yang terdiri dari satu huruf? Coba diucapkan, Omar. Biar teman-temannya tahu intonasinya bagaimana. Ikan, Bu. Ikan. Ulangi lagi, gimana intonasinya? Ikan. Nah, betul. Betul, jawabannya adalah yang dikatakan Omar tadi. Ikan. Nah, seperti itu. Betul sekali. Itu untuk Ada lagi, Bu. Ada lagi yang tadi menjawab. Coba tampil lagi nih. G aja. Jawabannya. G aja. Gajah. Nah, coba Novel Ardianta. Jawabannya apa? Ayo. Ada G lagi aja. selain ikan? G aja, Bu. G aja, Bu. Gajah. G aja, nggak ada. Gajah. Nah, G aja. Nah. Bukan gajah, oh Ibu. Betul semuanya ya. Semuanya ternyata anak-anak kelas 5A sampai 5C hebat-hebat semuanya. Kreatif. Oke. Setiap hari anak-anak boleh nih yang punya tebakan sebelum ke pelajaran Bu Ika boleh ngasih tebakan ke temennya. Oke, nanti kita gantian. Siap? Nah, yang punya tebakan nanti boleh diajukan. Tebakannya apa? Oke? Oke, itu untuk tebakan hari ini. Nanti ada lagi ketika tebakan ketika matematika. Oke, anak-anakku semuanya, kelas 5A sampai 5C, tolong disiapkan bukunya. Sudah? Kalau sudah, Bu Ika ingin tahu kemarin kita belajar apa bahasa Indonesianya? Ide pokok. Tentang apa kira-kira? Tentang hewan, gerakan hewan. Ide pokok, betul. Tentang Gerak hewan. ide pokok. Organ gerak Betul, hewan. Gerak ide pokok. hewan dan Selain manusia. ide pokok, organ gerak hewan dan manusia. Fungsi Itu bahasa Indonesia apa Iba? Fungsi ide pokok. Good job. Ada lagi? Ada 3 nih. Kita belajar tentang pengertian ide pokok kemarin. Yang kedua kita belajar fungsi ide pokok. Sekarang apa kira-kira? Yang ketiga Tadi cek. cara menentukan Anjing potata. Ide pokok. cara menentukan ide pokok. Oke. Siap ya. Pasti belum mandi ya? Mohon di-mute ya. Bu Ika minta tolong. Bener enggak kenapa aku. Oke, anak-anak, Bu Ika izin untuk mute ya. Silakan. Ya, Bu. Oke. Baik,
anak-anakku semuanya, kalau bukunya sudah disiapkan semuanya, silahkan anak-anak untuk kita belajar bersama kembali, mengulang Tematik kembali. satu, Bu. Bu nggak Ya. bawa buku, Bu. Ini benar-benar, Buku tulis atau buku paket? iya, buku paket tematik T1. Tematik yang tema 1. Tematik. Tematik. Berapa? Betul. Tematik. Tematik. Oke. Tematik apa? Salah. Dengarnya matematik. Tolong semua. Dengarnya matematik. Tes, dengarkan. Untuk kali ini di Ibu. 5 menit awal, silakan anak-anak komunikasinya via chat. Kita belajar mengetik di kalian di chat. Di chatnya Bu Ika aktifkan. Nah, yang ada suaranya sama Bu Ika akan ada Bentar, 5 menit. Silakan Bu Ika aktifkan chatnya. Nah, tapi tidak bersuara dulu. Coba tidak bersuara dulu. Oke, nah. Cukup? Silakan stop. Oke. Tidak bersuara? Oke, yang bersuara Bu Ika bisukan lagi. Kalau diperingatkan sampai 3 kali masih tetap, nanti Bu Ika live-kan, tidak akan Bu Ika invite kembali. Silakan nanti mendengarkan rekodnya saja belajarnya. Bu, maaf aku nggak bawa buku, Bu. Nggak bawa buku. Tidak bawa buku? Boleh tidak bawa buku, silakan buka Naufal HP-nya. Ada Kipin ya? Iya. Oke, di HP-nya ada Kipin, silakan dibuka yang buku. Di situ ada tematik, tema 1. Kelas 5, tema 1. Oke, yang nggak bawa buku. Oke. Ini Bu Ika juga. Nah, ini Bu Ika memakai Kipin juga. Ntar Bu Ika pakai Kipin juga ya. Nih, Bu Ika pakai Kipin. Oh, nggak kelihatan ya? Bu Ika nggak pakai background aja lah, biar kelihatan anak-anaknya ya. Bu Ika nggak usah pakai background. Ntar ya, Bu Ika ubah backgroundnya dulu. Tidak ada background. Nah, tawan. Oh, itu aslinya. Nah, nih. Nah, kalau kalian pakai Kipin, nah ini ke downloadnya. Nah, dibuka yang ini, Naufal, yang tidak punya buku, bukunya lupa tidak dibawa, bukunya lupa hilang, atau sobek, atau apa nih. Kelihatan ya di Bu Ika? Nih. Kelihatan? Bu, aku ada, Bu. Oke, good job. Coba share screen, Bu. Dibuka share screen-nya. Ini aja. Ini pakai laptop sekolah mah nggak bisa pakai Kipin. Nah, nih. Nih. Nah, buka yang ini. Ada tulisan buku. Nah, tik. Oh, banyak sekali. Lihat yang kurikulum 2013. Nah, yang kurikulum 2013. Nah, cari yang SD. Nah, cari yang kelas 5 ini ada. Bu, aku salah, Bu. Banyak yang chat, Bu. Nah, silakan ditutup dulu chatnya. Ya udah kan belum waktunya. Oke, belum waktunya ngechat sama Bu Ika, akan ditutup dulu chatnya. Mohon maaf ya, ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Oke. Nah, nih. Oke. Kalau sudah ada bukunya semuanya, silakan anak-anak. Kemarin betul kita belajar tentang 1, pengertian ide pokok. Yang kedua, tentang fungsi ide pokok. Yang ketiga, kemarin kita belajar tentang bagaimana cara menentukan ide pokok. Bu Ika tidak membahas itu lagi sekarang. Sekarang kita lebih ke penerapan. Bukunya disiapkan. Yang Naufal boleh memakai Kipin ya. Yang anak-anak kelas 5 yang belum ngedownload Kipin, silakan boleh di-download ya. Nah, misalkan kayak Naufal tadi lupa bukunya tidak dibawa. Nah, itu bisa langsung belajarnya lewat
Kipin itu. Ya, ibunya muncrat di sana. Jadi Ibu menurut apa? Oke, sekarang. Ibu, Kipinta itu Ya. apa namanya buatan Lukman Hakim bukan sih? Iya, pencet ini di kelas. Bu Ika sekarang lagi di kelas. Bu pencet Nah, apa, ini Bu? di kelas. Ibu download apa? Nah, ini Tadi Bu Ika ada Dari Play Store. Kipin 40. iya di Play Store. Apa bikin? Dengerin, Bu Ika chat nih, di download yang harus di download ini nih. Apa nggak ada di sini? Nah, Mana di Bu? chat Nggak ada nih. Bu. Mana Bu? Nah, itu. Ada, coba. Ya udah lah. Ah, Download aja. Aku punya. nanti aja. Bu, kalau aku pakai PC, kalau aku pakai PC harus download Memo Player, Bu. Nanti aja ngedownloadnya saya. Pin. Ngedownloadnya mah nanti aja. Oke. Sekarang coba anak-anak 23. silahkan dibuka. Nah, kemarin sudah belajar itu ya, ide pokok pengertiannya anak-anak sudah tahu. Oke. Oke, sekarang boleh dibuka halaman 16. Ayo. baca Tapi cepat. Bu di sini maksudnya apa? Apanya? Maksudnya apa sih? Bu, downloadnya di mana, Bu? Coba. Sekarang nggak usah ngedownload dulu, nanti saja. Nanti insya Allah hari Sabtu atau hari Ahad kita akan ada jimit khusus kelas 5. Nah, Weh. nanti Apa aja dari Sabtu Weh, atau Ahad ya. Hari Sabtu atau Ahad khusus kelas 5. Nanti diajarin Bu Ika cara ngedownload, cara mencoret-coret buku di Kipin. Nah, itu bisa nanti. Alright. Oke. Apa Bu? Oke. Bu, aku udah di download Bu. Sekarang Bu, kita kita mau download di belajar laptop. nomor 30 nih. Habis itu bahasa Inggris. Coba, nggak boleh. Kita nggak boleh. Korupsi waktu. Oke. Ya. Bu, aku punya stiker baru, Bu. Pengen ditunjukin di chat. Ayo, sekarang silakan di-mute dulu. Mohon kerjasamanya. Satu min. Siap, 26. Ayo, mohon kerjasamanya di-mute dulu. Sudah? Sudah di-mute belum? Ih, Bu Ika keluarin nih Aziza nih. Ayo, masih komen ini, masih ada suaranya. Oke, sekarang, nah terima kasih sudah kerjasama, tidak ada suara. Nanti, ya, nanti boleh Bu Ika aktifkan chatnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pelajaran. Insya Allah nanti hari Sabtu atau hari Ahad, kita akan khusus Bu Ika akan membuka kita belajar bersama tentang Kipin, khusus kelas 5. Karena Bu Ika ada di kelas 5, berarti semua untuk anak-anak kelas 5. Siap? Siap? Siap. Oke. Berarti Oke. belajarnya dari Kipin. Ya, sekarang kita belajar tematik bahasa Indonesia. Halaman Nah, sekarang anak-anak boleh dibuka halaman 16. Silakan, boleh buka halaman 16. Tema 1. Nih, Bu Ika juga buka buku 16. halaman 16. Nah. Yang ini? Oke. Nanti ada waktunya untuk berbicara sama Bu Ika. Berikan. Ini udah nih. Nih, nama Bu Ika nih bukunya. Nah, tuh enak ya. Tinggal share begini. Ya, kita nanti belajar ya. Kalau Bu Ika pakai laptopnya Bu Ika sendiri bisa nanti Kipin Bu Ika share screen. Nanti anak-anak bisa. Ini karena pakai laptop sekolah, jadi nggak bisa laptop sekolahnya. Ya. Oke, laptopnya Bu Ika ada tapi masih dipakai Bu, aku lagi membaca, Bu. Oke, halaman 16. Baca Kita buka bareng-bareng. 1, 2, 3, halaman 16. Yang di situ, nah ini nih, yang ada ini gambar ikannya, gambar ikan, gambar apa dulu? Nih, kelihatan? Kelihatan. Oke, Bu Ika minta tolong, coba Bu Ika minta tolong zodiak untuk membacakan. Coba paragraf 1 plus judulnya plus paragraf 1 yang gerak ikan dalam air. Paragraf 1 saja. Coba zodiak. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan
vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Oke, Zodia tadi sudah membacakan paragraf 1, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Menurut anak-anak, kira-kira pokok atau ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya Kira-kira ide Sistem pokoknya gerak apa? pada ikan berbeda dengan hewan berbeda dengan yang lain. Memiliki sistem gerak yang unik. Oke, ada lain? Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Memiliki Betul, Regina. Good job. Oke, Regina ya tadi yang menjawab. Oke, Bu Ika catat, sudah. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, uniknya bagaimana? Nah, uniknya satu, berbeda dengan vertebrata. Nah, itu pengembang. Itu namanya paragraf pengembang, kalimat pengembang. Tapi intinya, ide pokoknya itu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, penjelasnya apa? Uniknya itu beda dengan vertebrata. Terus uniknya lagi, habitatnya di mana? Di air, dijelaskan seperti itu. Oke? Paham ya? Paham. Oke. Sekarang nomor paragraf kedua, Bu Ika minta tolong yang dibuka kameranya yaitu Avandi. Oke, Avandi, boleh dibacakan Avandi? Paragraf kedua, salah satu. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Oke, tadi Avandi sudah membacakan paragraf kedua. Kira-kira tadi Regina sudah tidak bisa menjawab lagi ya, karena Regina sudah ada poin sama Bu Ika, sudah ditulis poinnya. Tadi sudah menjawab. Selain Regina, kira-kira di paragraf kedua ini ide pokoknya yang mana? Salah satu tubuh yang paling banyak ekor yang lebar untuk mendorong gerakan ikan dalam air. hewan air. Coba Bu Ika menunjuk Salum. Coba Bu Ika menunjuk Salum. Kira-kira Salum, paragraf kedua ide pokoknya apa? Salum. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Oke. Terus coba Faiz. Bu Ika ingin menunjuk Faiz. Coba Faiz. Paragraf kedua apa Faiz? Kira-kira ide pokoknya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Itu sih pokoknya. Bentuk rudal. Betul sekali. Ide pokoknya adalah salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Itu ide pokoknya. Kalian boleh ya nanti diingat-ingat. Terus penjelasnya bagaimana? Bentuk rudal itu yang bagaimana? Nah, bentuk ini memungkinkan meliuk. Nah, itu betul. Itu namanya kalimat pengembang atau penjelas, ya. Oke, paham ya? Terus dijelaskan lagi. Nah, bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi mengurangi hambatan. Nah, ini juga menjelaskan lagi dari bentuk yang berbentuk rudal. Nah, intinya kalimat pokoknya atau ide pokoknya yaitu salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Oke. Sip, sekarang paragraf 3, Bu Ika pingin tahu suaranya Sabik M. Badran. Mana Sabik M. Badran? Silakan dibuka kameranya, Bu Ika pin biar tahu temannya. Sabik M. Badran, silakan paragraf ketiga.
Silakan. Oke. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Oke, terima kasih Badran. Panggilannya Badran atau Sabi? Badran? Badran, oke. Terima kasih Badran ya, sudah membantu Bu Ika membacakan paragraf ketiga. Oke, dari paragraf yang ketiga tadi yang dibacakan Badran, kira-kira dari teman-temannya ada yang tahu ide pokoknya apa? Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Yang menjawab duluan tadi Zidan, silakan Zidan. Coba yang lainnya diingat. Zidan, silakan Zidan. Ikan dari tadi. Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Good job, hebat Zidan. Zidan dari kelas 5 apa? 5B. 5B, oke, good job. Betul Zidan ya. Betul, ide pokoknya yaitu, nah, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kira-kira, terus kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya apa? Uniknya itu bagaimana? Nah, memiliki gelembung, betul ya? dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Gerak Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang fleksibel untuk mendorong gerakan. Betul, good job, hebat-hebat anak-anaknya. Sekarang anak-anak boleh dilihat halaman 17. Oke, boleh dilihat halaman 17 ya. Nah, sudah, halaman 17 itu yang tadi disebutkan sama Bu Ika. Nah, ide pokoknya bagaimana? Yang disebutkan Zodia, sudah yang disebutkan Regina, disebutkan Zidan, disebutkan siapa lagi tadi ya? Faiz. Nah, itu tinggal ditulis lagi di buku tulis. Tapi Bu Ika, kalau kalian menggunakan Kipin, tidak usah ditulis di buku tulis, pakai langsung di sini di HP. Nah, itu menulis bisa di sini diisi pakai pulpen. Nanti kita dari Sabtu atau dari Sabtu nanti diajarin sama Bu Ika. Nanti aja. Oke. Sekarang dulu. Nah, itu kalian boleh ditulis buat belajar, boleh, atau ditarik di garis bawahin juga boleh, gitu aja ya. Bukan itu yang nanti tugas Bu Ika. Kita lewat buku tulis, nggak usah. ya. Tadi kalian sudah paham ya, biar tidak lupa, boleh nanti disalin di buku tulis, tapi setelah pelajaran ini. Oke, tidak sekarang penulisnya. Kita next ke halaman 29. Kita lari ke halaman 29. Oke. Sudah, Bu. Oke, Bu Ika juga sudah. Bu, keeping school-nya yang mana, Bu? Nanti hari Sabtu aja. Sekarang mah belajar dulu. Jangan keeping dulu. Nanti aja. Halaman berapa, Bu? Nggak bawa buku. Nah, Halaman 29. 29 mah masih sama ya, itu paragraf sama saja tempat tinggal kalian, jadi sekalian disuruh menceritakan, itu mah anak-anak Bu Ika anggap bisa aja. Oke, Bu. kita lanjut, itu masuknya nomor 29 itu, maksudnya kalian itu disuruh mengenali lingkungan kalian di rumah, lingkungan sekitar, kalian disuruh menceritakan, membuat cerita, tapi Bu Ika tidak itu yang disuruh tugasnya.
Nah, itu maksudnya seperti itu nanti buat cerita gitu ya. Itu bukan tugasnya. Next, kita ke materi dulu. Biar anak-anak bisa itu mah ide pokok sama aja ya kalian mah. Halaman 37. Next. Oke. Sudah. 37. Nah, ini. Sudah, Bu. Oke. Yang gotong royong. Betul, yang gotong royong. Nih. Aku mendengar aja. Nih, yang gotong royong. Kelihatan ya? Oke. Membaca Yang lagi gotong apa ya? royong. Nah, itu ide pokok. Kita langsung uji coba aja. Otomatis anak-anak bisa mengerjakan ya. Bisa nanti. Biar kita bareng-bareng. Bu Ika minta tolong lagi kepada Darel. Bu Ika pingin... Aku mau, Bu. Darel, silakan. Darel, ada Darel? Da. Darel? Darel. Apa, Bu? Oke, Darel, silakan dibaca paragraf 1 plus judulnya ya, dari judulnya. Ya. Oke, silakan. Oke. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Sering dengan munculnya kerjasama, rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Oke, terima kasih Darel. Terima kasih sudah membantu Bu Ika. Kira-kira paragraf yang dibacakan Darel, ide pokoknya apa ya? Ada yang tahu? Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya masyarakat yang harmonis. Gotong royong merupakan modal dasar. Bu Ika menunjuk Fatih. Apa tadi yang namanya Fatih? Coba menjawab yang namanya Fatih tadi. Silakan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Oke, good job Fatih. Itu Fatih ya, Fatih 5C. Oke, betul sekali. Ide pokoknya yaitu gotong royong merupakan modal dasar terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, kalimat penjelasnya satu aja kira-kira. Apa nih kalimat penjelasnya atau pengembangnya? Dengan bergotong royong? Karena dengan bergotong royong masyarakat sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjadilah solidaritas. Oke. Terima kasih. Betul. Itu salah satunya menjelaskan. Kenapa kok bisa gotong royong itu bisa menciptakan keharmonisan? Karena, nah itu dijelaskan. Karena bergotong royong masyarakat akan sering melakukan silaturahim. Betul. Berarti kita juga seperti itu ya, dengan silaturahim kita akan menjadi harmonis. Silaturahim seperti ini ketika pembelajaran secara online, meskipun online bisa bertatap muka secara langsung dengan Bu Ika, dengan teman-teman kalian. Jadi rugi nih kalau tidak membuka videonya gitu. Jadi bohong kalau merasa kangen tapi tidak dinyalakan videonya. Itu bohong. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Darel sudah membantu. Terima kasih Fatih sudah menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya paragraf kedua. Bu Ika ingin menunjuk yaitu Rafa. Bu Ika ingin tahu Rafa Aditya. Halaman berapa, Bu? Halaman 37. Ayo, halaman 37, Rafa. Ada, Bu. Oke, paragraf kedua, Rafa. Paragraf kedua. Tidak ada. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama
memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun. Terima kasih. Oke, good job. Betul. Itu ya, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah Gotong royong adalah kerjasama Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama. Kira-kira modal terima kasih Rafa sudah membantu Memeras kita keringat membaca secara paragraf bersama dan kedua. perjuangan. Kira-kira tar dulu sebentar. Kira-kira yang paragraf yang dibacakan Rafa tadi ide pokoknya yang mana? Ayo. Gotong royong adalah kerjasama memeras keringat secara bersama. Gotong royong Hendro, adalah kerjasama Hendro, memeras keringat secara bersama. yang lainnya, yang lainnya. Perjuangan saling membantu. Bantu secara bersama. Tidak ada perbedaan dari prinsip gotong royong. Oke, silakan dibut dulu semuanya. Silakan Hendro, ide pokoknya yang mana kira-kira? Paragraf kedua. Gotong royong adalah kerjasama memeras keringat secara bersama dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Ada jawaban lagi? Enggak, Bu. Bu? Coba Dakwan Okta. Dakwan Okta. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama atau Gotong royong golongan. mencapai tujuan bersama. Gotong Ada royong lagi? Ada lagi? mencapai tujuan Tidak ada perbedaan Tidak agama. Perbedaan gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama dan perjuangan saling bantu membantu. Oh, ini berisik masalahnya. Kalau mau ngomong satu, oke? Nah, ini kan kamu nih sama Rafa. Kalau ngomong itu satu-satu biar kedengeran. Bu Ika menunjuk Naila. Tadi Naila yang mengucapkan duluan. Silakan Naila. Coba kira-kira apa? Tidak mempedulikan agama, suku ataupun golongannya. Ada yang lain? Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Apa nih? Asabina. Oke, ulangi Asabina. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Ulangi Asabina. Yang jelas lagi coba. Bu Ika pin ya Asabina ya. Oke, Asabina coba. Paragraf kedua apa? Tidak ada perbedaan dalam Tolong yang lainnya, Hendro, tolong di-mute dulu ya, biar Bu Ikanya. Tidak ada perbedaan dan prinsip gotong royong. Good job, betul Asabina. Betul, jawabannya tidak ada perbedaan dalam gotong royong. Itu semuanya gotong royong itu sama. Nah, kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya yang mana? Coba ada yang lain, ada yang tahu? Betul yang dikatakan Sabina. Memeras keringat secara bersama. Betul. Nah, itu terus gotong royong mencapainya tujuan bersama. Mencapai tujuan bersama. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya apa? Tidak melihat suku, agama. Kalau sudah gotong royong ya gotong royong saling membantu seperti itu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya paragraf ketiga. Kalimat pengembangnya apa, Bu? Kalimat pengembangnya, jadi tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Nah, itu. Paham ya? Kalau kalian nanti bisi lupa, boleh nih pensil, ya jawabannya digaris bawahin. Nah, gitu. Nanti sama pensil biar bisa Ide pokoknya apa, Bu? Oke, tapi tidak boleh sobek ya. Ide pokoknya apa? Oke, paragraf yang Boleh yang 9, ide pokoknya yang apa coba Asabina tadi? Coba ulangi Asabina. Asabina coba ulangi yang ide pokoknya biar teman-temannya mendengarkan.
Kak Sabina, suaranya. Prinsip gotong royong. Oke, ada di baris keberapa Sabina? Coba ada di baris apa? Paragraf keduanya. Pertama. Oke, semuanya dilihat. Ide pokoknya ada di paragraf kedua, baris pertama. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Oke, terima kasih Sabina sudah membantu menjawab ya. Keren. Sudah berani. Selanjutnya paragraf ketiga, ini sudah mau selesai, tinggal 6 menit lagi. Oke, Bu Ira minta tolong siapa ya? Adifa Zuri. Adifa Zuri, silakan Bu Ira pin. Oke. Bu Ira pin ya, Adifa Zurinya. Adifa Zuri, kok nggak bisa di... Oke, Adifa boleh Adifa. Yang lainnya tolong kerjasamanya di mute biar suara Adifa terdengar. Oke, silakan Adifa paragraf ketiga. Prinsip gotong royong sangat wajib dilaksanakan. Pembangunan yang nasional. Yang mana yang ketinggalan? Masyarakat dan merasa adalah tujuan nasional. Yang itu kalau pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik jika adanya membuat yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Kayaknya udah. Sudah ya, bacanya ya. Nah, kira-kira terima kasih Adifa sudah membantu Bu Ika untuk membacakan. Tolong Rafa. Bu, udah jam 9, Bu. Oke, tolong Nova. Oke, sudah jam 9, siap. 9 kurang 4 menit lagi. Oke. Untuk anak-anakku, silahkan dilihat. Kira-kira jam 8:56 menit. Oke. Silakan sama Bu Ika diberi kebebasan bagi anak-anak yang pingin live duluan, silahkan boleh live duluan ya dari pembelajaran ini. Oke. Oke, dadah. Mewajibkan harus. Oke. Oke. Oke, yang masih bertahan. Assalamualaikum. Nah, sebentar. Oke. Oke, yang bertahan sebentar ya. Kita akan membahas sebentar sampai jam 9. Yang live berarti nggak apa-apa. Oke, sip. Nah, sudah aman ya teman-temannya yang sudah cukup pelajaran, dikira cukup pelajaran bahasa Indonesianya boleh live. Nah, padahal kita masih ada membahas dan kita nanti ada tugasnya apa. Nah, itu. Nanti Bu Ika tidak share di GCR. Yang Bu Ika share hanya rekodnya saja. Makanya anak-anak live dulu pelajaran selesai. Oke, baik dengan Bu Ika atau guru yang lainnya. Oke. Nanti tidak akan Bu Ika invite lagi bagi yang sudah live. Terima kasih siapa tadi yang membacakan Teh Diva ya. Sudah membacakan paragraf ketiga. Kira-kira menurut anak-anak yang paragraf ketiga itu ide pokoknya apa ya? Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Good job, betul sekali. Oke, betul sekali.
Maksudnya itu prinsip-prinsip gotong royong itu sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Kenapa? Nah, itu dijelaskan. Kenapa? Karena, nah itu kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya. Nah, di situ ya. Oke, kalimat penjelasnya. Sekarang Oke. Kalimat penjelasnya di situ. Mengapa? Karena semua masyarakat memiliki. Oke, cukup ya? Cukup? Bisa ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya? Tugasnya, Bu? Tugasnya apa? Tugasnya mudah sekali. Apa? Jangan gitu. Tolong di-mute dulu. Kintan, tolong di-mute dulu. Nah, sudah selesai ya. Tugasnya adalah Bu Ika akan share rekodnya. Tugasnya adalah silahkan anak-anak membuat 2 paragraf, minimal 2 paragraf. Yang pertama, menceritakan tentang kalian, identitas kalian. Boleh nama, boleh pokoknya itu, tapi berupa paragraf, bukan nama Faiz, kelas 5A, misalkan. Terus tinggal di mana, tidak gitu. Jadi berupa paragraf. Nama Faiz, nama Faiz bla bla bla, panggilan Faiz, saya tinggal di ini gitu. Seperti itu. Paham? Berupa filenya berupa Word atau filenya berupa Google Slide. Tahu? Atau PPT. Silahkan. Boleh dikasih foto bawahnya. Foto kalian yang paling keren menurut kalian. Dikasih fotonya itu. Filenya berupa Word atau PPT atau slide atau Google Doc, sama saja. Paham nggak? Paragraf keduanya ceritakan tentang riwayat pendidikan. Saya mulai, misalkan nih Bu Ika, nama Siti Zulaika, panggilan Ika, sampai paragraf 1 paragraf. Paragraf kedua, saya mulai sekolah di usia seperti ini, di SD ini, di TK ini. Sekarang saya berada di kelas, nah seperti itu. Paham nggak paragrafnya? Membuat paragrafnya? Paham. Paham, Bu. Jadi paragrafnya menceritakan ya. tentang kita. Bu boleh tulis Oke, di sip. buku nggak? Ditulisnya boleh kalau di buku nanti harus jelas ya di foto gitu. Tapi kalau pakai Google Slide atau Google Doc atau pakai PPT atau pakai Word itu kelihatan Bu Ika ngeceknya gitu. Jadi bisa memasukkan fotonya. Kalau ditulis tangan bisa nggak memasukkan foto di bawahnya? Aku pakai foto muka kita, Bu. Nah, harus wajib pakai foto kalian. Boleh foto satu keluarga, boleh. Boleh satu Kalau keluarga, sama adik? boleh semuanya, kakak adik, atau dengan teman soulmate kalian masing-masing, boleh fotonya. Tapi ada foto kalian yang kelihatan. Paham? Ya, paham. Tugasnya Paham. Bu, kalau di HP pakai Google Slide gimana caranya? Ya, pakai PPT dihias, boleh dihias, dikasih stiker-stiker, itu boleh. Pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint, betul. PowerPoint atau PPT atau pakai Word atau Google Document. menceritakan tentang kita, Bu. Iya, yang paragraf pertama menceritakan tentang kalian, nama, tempat tinggal, nama ayah, nama bunda, nama umi, abi, nama kakak, atau saudara. Paragraf 2, Bu, paragraf 2. Paragraf kedua menceritakan tentang riwayat pendidikan kalian, mulai kalian sekolah. Paham?
Sekolah dari TK Nah, misalkan diawali dari usia 5 tahun, saya mulai belajarnya di TK mana, seperti itu. Setelah itu, Ya. menceritakan seperti itu, paham? Minimal 2. Paham. Bu Ika, misalkan aku nih karena suka bercerita, boleh nggak lebih dari 2 paragraf? Boleh banget, gitu ya. Nanti terserah paragraf ketiga mah terserah anak-anak mau menceritakan temannya, itu boleh. Paham? Bu, bikin tugasnya kalau pewartaan berarti Paham. Ibu Ya, batasnya Faiz, sampai kapan? Coba di chat Faiz. Faiz coba chat. Tugasnya kenapa? diulang dulu. Chatnya dimatikan ya? Benar. Oke, chatnya. Silakan Faiz biar jelas. Coba gimana? Oke, ini Faiz. Ini Faiz lagi ngetik tes. Nah, Faiz, ayo Faiz. Coba Faiz tadi tanya apa? Oke. Bu, tolong kasih tahu paragraf pertama. Oke, Bu Ika tulis di chat. P1 itu paragraf pertama itu menceritakan paham ya? Nah, itu. Terus paragraf keduanya menceritakan Gitu. Nah, terus di terakhir setelah paragraf pertama, paragraf kedua, nanti kalian kasih foto. Paham? Ibu paragraf kedua itu ceritain dari TK sampai sekarang. Iya, jadi dimulainya yang paragraf kedua itu kan menceritakan tentang pendidikan. Maksudnya riwayat pendidikan itu misalkan awal mula kalian sekolah itu dari TK atau langsung kelas 1 dan itu di mana, temannya siapa saja yang kalian hafal, itu boleh diceritakan di sana. Paham? Ya. Setelah paragraf kedua nanti kalian kasih foto kalian. Paham? Nah, filenya, oke. Nah, file berupa Word atau PowerPoint. Nah, itu bebas. Boleh ya, berupa Word atau PowerPoint. Bu Ika ditulis tangan bisa nggak? Di HP Kira-kira bisa. Di HP. Nah, di HP bisa. Itu namanya Gimana caranya, Bu? Foto Oke. sama Coba itu. di Word. Nah, nanti dikirim. Oke, nanti Bu Ika tuliskan. Oke, siap ya? Tahu ya perintahnya? Oke, kalau sudah Ya. sudah 7 menit kalian boleh kita akhiri. Sudah ya? Kita akhiri anak-anak pertemuan kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, silahkan. Dadah semuanya. Istirahat ya. Nanti setelah itu jam 9 lebih 15 menit kalian boleh belajar bahasa Inggris ya dengan Bu Lilik. Oke, dadah.
Silakan, boleh live semuanya. Oke. Dadah. Silakan, boleh live. Silakan boleh live, Badran.